Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan lanjut masuk 1 Samuel pasal 17. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengangkat Daud. Dia mengirim Daud masuk ke istana Saul dengan sebagai pembawa pemain kecapi untuk mengusir roh jahat yang daripada Tuhan kalau Saul dirasuki roh jahat. Dan itulah cara Tuhan membawa Daud boleh belajar dengan raja langsung. Dia menjadi pembawa senjata Saul. Dia bisa belajar bagaimana soal kepemimpinan, ya bagaimana menjadi raja sebelum Tuhan mengangkat dia sungguh-sungguh diberi jabatan raja. Pengurapan raja atas Daud sudah ada, tapi Daud belum menjadi raja sebab Tuhan harus membentuk, harus memproses hidupnya. Kita juga belajar di sini bahwa dalam hidup kita seringkali juga Tuhan memproses kita, membentuk kita. Asal kita mau setia, percaya kepada Dia ya. Kita lanjutkan pembacaan 1 Samuel pasal 17. Goliat menantang tentara Israel. Daud dan Goliat judul perikopnya ayat yang pertama. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Ya, mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ya, ketopang tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Ayat 7, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Bapak Ibu pada waktu itu jadi ya orang-orang Israel dan orang Filistin itu mau berperang. Mereka berhadapan dan di antara satu lembah. Tiba-tiba dari tentara orang Filistin maju ya seorang raksasa yang bernama Goliat. Ya, bayangkan dikatakan ya dia itu sangat besar ya dan dikatakan di sana tingginya itu 6 hasta sejengkal. Ya, wow, jadi semua orang tampak kecil di matanya. Dan ketika pertama kali mendekati tanah perjanjian, sebagian orang Israel takut untuk masuk karena raksasa-raksasa yang hidup di sana. Ya, kita tahu bersama dulu ya sejarahnya ketika mereka pertama kali mau masuk, ya ingat 10 pengintai berkata orangnya di sana itu orang-orang besar-besar. Kita ini hanya seperti belalang. Ya, dan inilah ya gambaran dan memang benar adanya ya dikatakan di sana. Ya, Raja Og itu dari Basan membutuhkan tempat tidur yang panjang lebih dari 13 kaki. Dan sekarang Goliat yang tingginya lebih dari 9 kaki. Ya, dan Goliat itu tampil. Ya, dia itu mengejek semua pasukan dari orang Israel. Ya, bayangkan besarnya dia. Dan akhirnya dikatakan di sana ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapakah kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Ya, jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Jadi di sini diceritakan bahwa Goliat itu memang seorang raksasa yang memiliki kepribadian serta rasa percaya diri. Ya, jujur saja ya, dia adalah seorang jawara dari bangsa Filistin.
Dan dia berhasil menghentikan langkah seluruh pasukan Israel dengan menantang ya 1 lawan 1 kalau mereka punya pendekar sejati. Ya, dan akhirnya ya dia berkata, kalau memang kamu bisa mengalahkan aku, kami rela menjadi hambamu. Dan kita tahu bersama ya, namanya raksasa ya tidak ada satupun yang berani ya ketika Goliat menantang sebuah pasukan itu seringkali menghindari banyaknya korban dalam pertempuran dengan cara mengadu prajuritnya yang paling kuat dengan prajurit musuh juga yang paling kuat. Hal ini dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah yang hebat ya, karena pemenang dari pertarungan itu dianggap sebagai pemenang pertempuran. Ya, dan kita melihat akhirnya Goliat itu menantang kalau ada satu orang maju supaya tidak terjadi banyak pertumpahan darah. Ya, ada yang berani silakan maju, mereka berkata ya. Dan akhirnya ya tidak ada satupun dari ya orang Israel yang berani maju. Kita tahu bersama ya. Dan dari sudut pandang manusia itu Goliat jauh lebih unggul ya dibandingkan manusia lainnya karena dia punya tinggi aja 6 hasta. Tetapi Goliat tidak menyadari bahwa dengan dia bertarung melawan orang Israel itu artinya dia sedang menantang pasukan Allah ya, yaitu orang-orang diurapi oleh Tuhan. Lalu kita melihat di sini dikatakan di sana bahwa ya ayat 12 ya ceritanya Daud tiba di medan pertempuran. Ya bagaimana cara Tuhan mengangkat Daud itu sungguh ya tidak terpikir dan tidak terbayang oleh manusia, bahkan Daud pun tidak menyadarinya. Ya, Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Betlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya. Jadi dikatakan kita sudah belajar dulu ketika Samuel berkata akan mengurapi anak-anak Isai. Ya cuma Daud yang tidak dipanggil, tapi kemudian ya mata Tuhan tertuju kepada Daud sehingga disuruh panggil. Jadi anak Isai dari Efrata dari Betlehem Yehuda. Ya, dan ketiga anak Isai ya dikatakan di sana ayat 13, ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya itu ialah berperang, yang maju berperang ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Jadi ya anak-anak dari Isai yang 3 orang itu sudah pergi berperang, mereka semua prajurit. Ya Daudlah yang paling bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud itu selalu pulang daripada Saul dan mengembalakan kambing domba ayahnya. Ya, dan dikatakan Daud itu dia hanya menggembalakan kambing domba, dia nggak ikut sebagai prajurit. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil dengan 40 hari lamanya. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi bayangkan, ya orang Filistin dan orang Israel itu berhadapan 40 hari. Ya terus Goliat menantang kalau ada orang Israel yang mau maju berperang. Ya terus Goliat menantang selama 40 hari. Mengapa keadaan ini berlangsung selama 40 hari tanpa ada satupun yang mau menyerang satu pihak dengan lainnya? Mereka berkemah di sisi yang berlawanan di sebuah lembah yang berdinding curam. Jadi siapapun yang turun ke lembah dan mendaki tebing curam berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan pada awal pertempuran dan kemungkinan akan menderita banyak korban. Masing-masing pihak ya menunggu diserang lebih dahulu. Ya jadi saling tunggu, tidak ada yang mau menyerang sampai 40 hari. 40 hari itu juga Goliat menantang terus. Ada enggak siapa orang dari orang Israel yang berani menantang aku pahlawan orang Filistin ya. Ayat 17 di sana dikatakan, Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu ya bertih gandum itu seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu.
Ayat 18, dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1.000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang satu tanda dari mereka. Ya, Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Jadi satu kali Isai itu manggil Daud, dia suruh Daud, ya kamu antar ini bekal makanan untuk kakak-kakakmu yang ada di medan pertempuran. Ya kasihan mereka sedang berperang. Kamu bawain keju dan juga roti kepada mereka. Isai menyuruh Daud untuk mengantar bekal, ya makanan bagi kakak-kakaknya yang ada dalam medan pertempuran. Dan dikatakan di sana juga seluruh prajurit orang Israel, bahkan Saul pun ada di sana. 20, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu ia mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya, meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dan barisan Filistin itu mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu ya, ketika Daud itu hanya datang mengantarkan bekal. Kita lihat di sini ya, kalau rencana Tuhan akan digenapi atas seseorang itu sangat luar biasa, tidak ada perkara yang mustahil. Daud itu hanya disuruh mengantarkan bekal. Daud pun tidak menyadari kalau hari itu ternyata menjadi waktu Tuhan untuk mempromosikan Daud. Ya, lihat orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, dia hanya melakukan apa yang dia harus lakukan, tapi karena dia terus tinggal dalam kebenaran, Tuhanlah yang mengatur waktunya, Tuhanlah yang mengatur caranya, bahkan Daud sendiri tidak tahu ya bahwa dia akan dipromosikan. Tapi dia mendengar pada waktu itu Goliat sedang berdiri menantang barisan bangsa Israel. Ya, dan orang Israel berkata, kamu lihat dia mencemooh bahkan barisan orang Israel. Tetapi siapa yang bisa mengalahkan dia, maka raja akan memberikan hadiah yang besar. Bahkan anak perempuan raja akan diserahkan bagi siapapun yang bisa mengalahkan. Bahkan keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Jadi Daud diberitahukan apa yang akan dia dapatkan atau orang dapatkan kalau ada orang yang bisa mengalahkannya. Ya, dan orang itu pasti hanya sekedar cerita aja ke Daud karena mereka semua memang ketakutan. Ya, dan apa yang terjadi ayat 26 berkata, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ya, jadi kita melihat di sini ya Daud melihat ya siapa dia ini orang yang tidak bersunat, berani mencemoohkan bangsa Israel, barisan Allah yang hidup. Ya, Daud tidak melihat tingginya, Daud tidak melihat hebatnya Goliat, tidak ada sedikit pun, sebab Daud tahu bahwa Tuhan yang menyertai dia adalah Tuhan yang dahsyat. Ya, kita lihat di sini bahwa pada akhirnya ya apa yang ada di hati Daud itu Tuhan genapi dengan dia itu akhirnya memandang Goliat itu tidak sebagai musuh yang besar ya. Padahal alangkah besarnya perbedaan yang bisa dibuat oleh perspektif atau cara pandang melihat Goliat ini orang raksasa.
Sebagian besar penonton hanya dapat melihat dia seorang raksasa. Akan tetapi Daud melihat dia hanya seorang manusia biasa, ya, yang sedang menentang Allah yang Maha Kuasa. Goliat adalah sasaran yang terlalu besar untuk dilewatkan. Daud mengetahui bahwa dia tidak sendirian sebab Allah itu akan bertarung bersama-sama dengan dia. Ya, Daud melihat situasinya dari sudut pandang Allah dan dia tidak melihat bahwa Goliat ini raksasa yang besar. Kalau kita punya cara pandang yang benar, maka kita tidak akan melihat masalah itu besar depan kita, tapi kita akan melihat bahwa Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Ya, ayat 27 di sana rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia, bahwa Saul akan memberikan anaknya yang perempuan kepada orang yang dapat mengalahkan, bahkan orang yang dapat mengalahkan Goliat akan dibebaskan dari pajak dan seluruh keluarganya. Ya, bahkan akan diangkat oleh raja. Dan keberanian Daud luar biasa. Dia tidak melihat Goliat sebagai orang besar yang menakutkan, tetapi justru Daud melihat Goliat sebagai orang yang tidak bersunat, yang mempermalukan bangsa Israel, yang mempermalukan nama Allah yang hidup. Ayat 28 dikatakan di sana, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ya, jadi kakaknya Daud, Eliab itu spontan langsung memarahi Daud ketika Daud sedang berkata-kata dengan orang-orang yang ada di situ. Dia bilang, "Aku tahu kenakalanmu itu. Kamu itu pasti datang ke sini mau nonton perang, mau nonton pertempuran. Lalu kambing dombamu itu kau tinggal dengan siapa?" Ya, kata Eliab kepada Daud. Jadi kita lihat di sini akhirnya Eliab memarahi Daud, dia bilang, "Untuk apa kamu ke sini nonton-nonton perang? Memang kamu tuh nakal, kamu tinggalkan kambing dombamu di sana." Ayat 29, tetapi jawab Daud, "Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja." Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Jadi kita melihat di sini ocehan dari Goliat itu tidak mampu menghentikan Daud, walaupun seluruh pasukan berdiri di sekitarnya. Dia mengetahui pentingnya bertindak dengan Allah, berperang untuknya. Tidak ada alasan untuk menunggu atau takut dengan Goliat. Mungkin semua orang berpikir bahwa Daud ini sombong. Menurut Eliab, "Aku tahu sikap pemberanimu dan kejahatanmu," bahkan kata Eliab kakaknya. Tapi Daud tetap dengan ketegaran hatinya, tidak ada yang bisa mengecilkan hati Daud untuk melawan Goliat. Jadi seberapa besar mungkin usaha orang untuk mengecilkan hati kita, Bapak Ibu, dengan komentar-komentar yang negatif atau dengan cemoohan. Jangan didengar, teruslah melakukan apa yang saudara tahu dan itu benar, enggak usah peduli dengan omongan orang, tapi tetaplah melihat ke depan, terutama melakukan kehendak Tuhan. Kita ini pasti akan ada orang yang senang, ada juga orang yang tidak senang. Bahkan Daud keluarganya sendiri tidak senang dengan dia. Bahkan ketika dia mau melakukan hal yang benar, malah yang dia dapat adalah cemoohan. Nggak apa-apa kita dicemooh, nggak apa-apa kita dibenci, nggak apa-apa kita difitnah. Jangan sampai hati kita menciut atau semangat kita kendor karena mendengar
cemoohan orang. Sebaliknya tetaplah bersemangat untuk melakukan sesuatu yang dari Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuktikan pada akhirnya ya bahwa kita ini benar, dan Tuhanlah yang akan mempromosikan. Tidak usah peduli ya orang-orang seperti Eliab begini dalam kehidupan kita akan banyak, tapi waktu kita peduli dan ya hanya fokus kepada panggilan Tuhan atas hidup kita, maka Tuhan akan memberkati dan memberikan kemenangan. Ya, dan akhirnya dikatakan di sana ya Daud tidak peduli, lalu Daud berpaling dan ia menanyakan hal yang sama kepada orang lain dan rakyat memberi jawab juga yang sama. 31, terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Ya, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan ya kita lihat di sana orang-orang mendengar Daud itu bertanya, apa yang akan diberikan kalau saya berani mengalahkan dia. Ketika mereka mendengar, mereka menyampaikan perkataan Daud itu kepada Saul. Ya, dan Saul dikatakan di sana menyuruh memanggil dia, ya, karena orang berkata ada di sana seorang yang bisa mengalahkan Goliat. Dia mau mengalahkan Goliat, dia bertanya tentang apa yang akan dia dapat. Ya, lalu berkatalah Daud kepada Saul ketika dipanggil, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bahkan ya Daud sempat memberikan kepada mereka kekuatan. Jangan seorang pun menjadi tawar hati karena Goliat, karena orang yang tidak bersunat itu. Karena orang yang ya tidak takut akan Tuhan itu, kata Daud. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya, dengar baik-baik Bapak Ibu. Ya, ketika Daud hendak mengalahkan Goliat, bahkan Saul sebagai raja pun memberi komentar yang dapat menyiutkan semangat Daud atau mengecilkan hatinya. Ya, Saul berkata di sana tidak mungkin ya. Tidak mungkin engkau dapat mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Ya, engkau tuh masih kecil, masih muda, sedangkan Goliat itu sejak dari masa mudanya dia adalah seorang prajurit yang sudah terlatih. Apalagi badannya itu tingginya 6 hasta. Ya, bagaimana mungkin Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita pun ini banyak komentar-komentar yang melemahkan iman. Bagaimana mungkin? Gak mungkin. Ya, bagaimana kamu bisa? Ya, gak mungkin kamu dapat, gak mungkin kamu bisa. Ya, kita sering mendengar ya omongan orang yang melemahkan iman atau berkata, lihat saja ya, dan lain sebagainya. Tetapi urusan panggilan Tuhan dengan hidup kita itu urusan kita, bukan urusan orang. Jadi jangan terlalu peduli dengan apa kata orang. Ya, jalani saja bersama Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membuka jalannya. Ya, sekali lagi jangan terlalu peduli dengan kata-kata orang yang akan melemahkan iman kita, tapi percayalah pada apa kata Tuhan. Bahkan Daud berkata jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Ya, Daud yang secara fisik tidak mungkin, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Hanya satu kepercayaan Daud bahwa ya Allah yang dia sembahlah Allah yang akan memberi kemenangan. Ya, walaupun Saul berkata tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Ayat 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang seekor singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ya, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup.
Ya, lihat Bapak Ibu, ketika orang-orang mencemooh Daud, berkata bahwa tidak mungkin kamu bisa, kakaknya juga berkata, ya tidak mungkin, semua orang mengecilkan Daud. Ya, Daud tidak mengandalkan latihan perangnya, Daud nggak mengandalkan dia sebagai prajurit, tidak. Apa yang Daud andalkan? Pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Ya, makanya kita semua perlu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah di hidup kita dan kita menang, itulah yang akan menjadi kekuatan iman bagi setiap kita. Daud menceritakan pengalaman pribadinya kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba, ya ayahnya. Dan ketika ada singa atau beruang datang untuk menerkam dombaku, maka Daud berkata, aku ya mengejarnya, aku sobek mulutnya, lalu aku ambil dombaku. Ya, dan dia berkata, maka orang Filistin yang tidak bersunat ini pun nasibnya akan sama seperti salah satu dari binatang-binatang itu yang akan aku hajar. Ya, lihat saja, ya dia berkata karena dia telah mencemooh nama Allah yang hidup. Ya, jadi lihat Daud mengandalkan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Ya, Daud tidak mengandalkan ya strategi perang, Daud tidak mengandalkan ya cara-cara bagaimana dilatih dalam pertempuran, tapi Daud memakai pengalaman pribadinya untuk ya disampaikan kepada semua orang yang sudah melemahkan imannya. Makanya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan itu akan membuat kita kuat menghadapi segala masalah. Tidak peduli seberapa besar masalah itu. Kalau engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, engkau bisa berkata, aku tahu Tuhan dulu pernah menolongku, maka sekarang Tuhan juga akan menolongku, ya. Dan Daud berkata di sana, ya sekarang kita lihat ayat yang ke 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud berkata, Tuhan yang menyertai aku di dalam aku berperang melawan singa dan beruang. Tuhan yang sama yang akan menyertai aku, memberi aku kemenangan menghadapi orang Filistin, yaitu Goliat ini. Jadi lihat ya, iman Daud tetap percaya kepada Tuhan. Iman Daud sangat kuat, dia bilang Tuhan yang sama yang pernah menyertai aku di masa yang lalu. Tuhan yang sama juga yang menyertai aku di masa yang sekarang, yang akan memberi aku kemenangan menghadapi raksasa yang besar itu. Jadi perlu kita ini punya pengalaman pribadi ditolong Tuhan sehingga kita percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan memberi kita. Jadi dengan kata lain, tidak peduli seberapa besar masalahmu, kapan masalahmu, di mana masalahmu, ya sebesar apa masalahmu itu nggak penting. Yang terpenting Tuhan yang sama yang pernah memberikan kita kemenangan di masa yang lalu, dia juga yang akan memberikan kita kemenangan di masa yang sekarang. Itu iman Daud. Lalu Saul berkata, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnyalah ketopang tembaga di kepalanya dan dikenakannya lah baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ya, kita melihat di sini Bapak Ibu artinya apa? Ya, Saul secara manusia hendak memberikan perlindungan kepada Daud, diberi baju perangnya, ya, dengan harapan supaya Daud terlindungi dari serangan. Tetapi Tuhan tidak izinkan, bahkan Daud pun tidak mau memakainya. Karena itu berbicara tentang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan. Mungkin kalau Daud pada akhirnya menang, Saul akan berkata, karena aku kasih kamu baju perang. Coba kalau aku tidak kasih kamu baju perang. Ya, tetapi ketika Daud hendak berjalan, dia merasa berat dan akhirnya Daud ya melepaskan baju perang itu dan dia tidak mengenakannya. Daud bisa lebih bergerak lebih cepat daripada Goliat karena dia tidak membawa senjata atau baju sirah yang berat.
Ya, Daud adalah orang yang ahli menggunakan kata pel, dan pada waktu dia maju menghadapi Goliat, ya kita tahu bersama ya Daud tidak biasa memakai baju perang. Daud tidak biasa memakai senjata yang lain. Ya, dan Daud merasa tidak nyaman ketika dipakein baju sirah begitu berat ya. Karena memang dia tidak terbiasa, dan nanti itu tidak menjadi alasan ya kemenangan Daud bagi Saul. Nanti dia akan sombong sehingga Tuhan pun tidak izinkan Daud pakai itu, sehingga Daud akhirnya menanggalkannya. Ya, dan kita melihat di sini bahwa penting sekali ya kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya benar-benar mengandalkan Tuhan, dan yang lebih penting yaitu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang akan membawa kita kepada kemenangan saat kita percaya sungguh bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Kita lanjutkan 1 Samuel 17 ayat yang ke-40, judul perikopnya perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat 40 di sana dikatakan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ya, kita ingat ketika Daud hendak maju berperang, Saul mencoba mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ya, tetapi ternyata Daud kesulitan untuk bergerak dengan memakai baju perang itu, sehingga Daud menanggalkannya. Ya, artinya apa? Daud hanya berharap kepada kasih karunia Tuhan, kepada kuasa Tuhan, dan dia tidak berharap pada kekuatan yang lain, bahkan perlindungan yang lain. Dan dikatakan di sana, dia mengambil beberapa batu ya untuk maju berperang melawan Goliat hanya dengan ya kata pel yang ada di tangannya. Dan dikatakan di sana ya orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi Daud masih berumur belasan ketika dia berhadapan dengan Goliat. Daud masih kemerah-merahan, ya dikatakan masih sangat muda, sangat kecil. Makanya Goliat melihat Daud itu, bukan tandingan yang sepantasnya ya untuk dia lawan. Makanya dia mengolok-ngolok, bahkan jangankan Goliat, ya Raja Saul, kakaknya Daud juga semua mengolok-olok Daud. Jadi Bapak Ibu ya jangan takut ketika manusia memandang kita remeh, ya tetaplah berjalan, ya jangan kecewa, sebab kita percaya kuasa Tuhan dalam diri kita tuh lebih besar ya daripada cemoohan orang lain di depan kita. Ayat 42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, lalu dia mengolok-ngolok. Ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu ya, demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ya, dia berkata kepada Daud, kamu pikir saya ini anjing sehingga kamu datangi saya dengan tongkat. Ya, dia berpikir bahwa Daud itu nggak ada apa-apanya maju membawa tongkat, bukannya dengan senjata yang dapat mengalahkan, ya tetapi dia cuma bawa tongkat dan batu. Makanya orang Filistin Goliat berkata, anjingkah aku? Ya Bapak Ibu, ya sering kali kita berpikir apa yang ada di tangan kita rasanya ya terlalu sedikit, rasanya nggak cukup apa yang aku miliki ini untuk melakukan sebuah pergumulan yang besar, perjuangan yang besar. Percayalah bersama dengan Tuhan, apapun yang ada di tanganmu itu sanggup dirubah oleh Tuhan, sanggup lipat gandakan oleh Tuhan, bahkan sesuatu yang tidak mungkin. Sampai Goliat berkata, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku hanya dengan tongkat ya. Dan pula kata orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ya bahkan dengan pedenya ya Goliat berkata
Daud, ya aku akan mengalahkanmu, dagingmu akan menjadi makanan bagi burung-burung di udara dan juga binatang-binatang di padang. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, Bapak Ibu, kita lihat. Disinilah luar biasanya Daud. Dia berkata, ya engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, dan dengan pedang. Ya, itu adalah senjata pertempuran yang dianggap dapat memberikan kemenangan. Ya, tombak, pedang, dan juga lembing. Ya, tetapi kata Daud, ya tetapi aku mendatangi engkau. Ya, dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan bangsa Israel yang kau tantang itu. Wow, iman Daud itu sangat luar biasa. Sehingga dia berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang atau peralatan pertempuran yang dianggap dapat memberikan kemenangan. Tapi aku mendatangi engkau bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan peralatan perang yang komplit. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Bapak Ibu, tidak peduli sebesar apa masalah di depan kita, mari katakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Aku hadapi engkau penyakitku, aku hadapi engkau masalah keuanganku, aku hadapi engkau pergumulan-pergumulan hidupku atas nama Tuhan semesta alam Yesus Kristus Tuhan. Ya, maka kita percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberi kemenangan demi kemenangan itu di pihak kita. Ya, Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan semua senjata-senjatamu, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel, ya. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Perhatikan, tujuan Daud mengalahkan Goliat hanya satu, supaya semua orang tahu bahwa Israel memiliki Allah yang dahsyat. Bapak Ibu, biarlah kita menghadapi segala persoalan masalah di hidup kita dengan berkata, aku mau menang atas masalahku Tuhan. Aku akan menghadapi semua masalahku dengan iman yang teguh. Aku mau keluar sebagai pemenang dari masalahku. Tidak peduli sebesar apapun masalah itu, mungkin seperti Goliat atau apapun. Tapi aku percaya aku akan menang supaya orang tahu bahwa Allahku yang hidup itu Allah yang berkuasa. Ya, hadapi semua masalahmu hari ini. Jangan takut, jangan gentar, ya katakan pada Tuhan, ya aku percaya supaya ini dapat menjadi satu bukti bahwa aku menyembah Tuhan yang hidup dan aku memiliki kesaksian yang hidup bahwa Tuhan yang aku sembah itu Tuhan yang ajaib. Ya, jangan takut Bapak Ibu untuk menghadapi setiap persoalan di hidupmu, ya. Asal engkau mau supaya orang mengetahui bahwa Allah yang engkau layani itu Allah yang engkau sembah adalah Allah yang dahsyat. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ya, Daud berprinsip supaya juga seluruh tentara Israel tahu, dia bilang, seluruh rakyat Israel tahu bahwa kemenangan dari sebuah pertempuran itu bukan terletak pada senjatanya, pada lembing atau tombak atau apapun, tetapi
tetapi ya Tuhan yang memegang pertempuran. Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa ketika kita menghadapi setiap pertempuran di dalam hidup ini, menghadapi masalah, tantangan, kemenangan itu adalah datang dari Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang menentukan. Makanya kita harus sungguh-sungguh percaya, bagian kita adalah berserah dan percaya sungguh bahwa Tuhan sanggup memberikan kita jalan keluar dan kemenangan. Ya, dan Dia berkata supaya seluruh rakyat ini tahu bahwa ya bukan dengan pedang, bukan dengan lembing ya kemenangan itu dapat kami raih, tetapi tangan Tuhanlah yang memegang pertempuran. Ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. 49, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Wow, hanya satu kali Daud mengarahkan batunya ya kepada Goliat. Batu itu menancap tepat di dahinya dan dia jatuh dengan mukanya ke tanah. Ya, kita melihat di sini Daud bisa bergerak lebih cepat daripada Goliat karena ia tidak membawa senjata apa-apa. Ya, dia tidak memakai baju sirah yang berat. Dan Daud adalah orang yang memang ahli menggunakan ya katapel. Ya, sehingga dia ketika maju menghadapi Goliat, dia mengambil posisi di luar jangkauan senjata besar yang dimiliki oleh Goliat. Ya, namun yang membuat Daud efektif dan juga membuat Daud bisa melakukan segala kemampuannya itu ya hanya karena imannya kepada Tuhan yang membuat dia meraih kemenangan itu. Sekali pukul ya Goliat jatuh tersungkur dengan mukanya ke tanah. Dikatakan demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu lalu berlari di sebelahnya. Ya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnyalah dari sarungnya. Ia menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ya, ayat 52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorai lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang terbunuh ya, dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarim sampai di Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari perburuan hebat atas orang Filistin lalu menjara perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ayat 55, ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkata ia kepada Abner panglima tentaranya, anak siapakah orang muda ini Abner? Jawab Abner, demi tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian raja berkata, tanyakanlah anak siapakah orang muda itu. Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. 58, kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau? Ya, orang muda. Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Betlehem itu. Ya, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Walaupun Daud sudah banyak kali memainkan kecapi di depan Saul, pertanyaan Saul kepada Abner tampaknya menunjukkan bahwa dia tidak begitu mengenal Daud. Dia tidak peduli, padahal Daud tuh sudah ya bermain kecapi ketika dia itu ya kerasukan, bahkan Daud juga yang membawa pedangnya. Mungkin karena Daud memang dijadwalkan untuk ya sudah dijanjikan akan dinikahkan dengan anak perempuan Saul. Ya, kalau Daud berhasil mengalahkan Goliat, Saul ingin ya lebih banyak mengetahui mengenai keluarga Daud, atau mungkin barangkali ya memang kondisi mental
Saul itu tidak stabil sehingga dia bertanya siapa Daud itu dan dia anak siapa, padahal dulu dia sudah menyuruh ya orang untuk pergi kepada Isai memanggil Daud datang ke istananya. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu ya luar biasa ketika Tuhan menyertai, ketika Tuhan yang membela, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan senjata, tetapi dengan tangan Tuhan kemenangan bisa Daud raih. Apapun persoalan di hidup kita hari-hari ini, ya mari kita berserah kepada Tuhan, mari kita sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya biarlah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, hadapi masalah kita, hadapi perjuangan kita, kemenangan Tuhan akan berikan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami banyak pelajaran lewat firman-Mu. Kami banyak belajar dari keberanian Daud, bagaimana dia menghadapi Goliat, raksasa yang begitu besar di depannya. Tapi dia tidak memandang Goliat sebagai seorang raksasa yang menakutkan, sebab dia memandang dengan cara pandangnya Tuhan. Bukan dengan pedang, bukan dengan senjata apapun, Daud percaya dia bisa meraih kemenangan, tetapi hanya karena penyertaan Tuhan. Biarlah kami semua juga punya iman yang seperti itu Bapa, dalam kami menghadapi masalah-masalah di hidup kami, baik itu masalah pergumulan melawan dosa, keterikatan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, keterikatan dengan perselingkuhan, bahkan kebencian, dendam, amarah, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran. Mungkin juga itu persoalan peperangan kami Tuhan melawan masalah-masalah keuangan, hutang piutang, sakit penyakit. Biarlah mata iman kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kami mengakui bahwa tidak ada jalan lain selain daripada berharap kepada Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan pemulihan. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel Bapak Ibu.